dari dua pengetahuan yang kita cintai ini. Ya, kita akan mulai saja caranya. Ya, selanjutnya, saya akan memperkenalkan ya. Saya itu calon guru penggerak angkatan 11 dan fasilitatornya itu bernama Ibu Kartini. Ya. Terus pengajar prakteknya bernama Bapak Nur Jaka Nur Hidayat yang kemarin pernah kesini ya, sudah 2 kali ya, pada acara pendampingan individu 1 dan pendampingan individu yang kedua. Itu perkenalannya. Yang selanjutnya ya, kenapa ya di sekolah ini kita itu perlu namanya menerapkan budaya positif ya kepada murid-murid kita. Jadi budaya positif itu ya bukan hanya untuk diri kita saja sebagai guru ya, tapi kita juga harus menyebarkannya pada murid-murid supaya murid-murid juga bisa menerapkan budaya positif ya. Budaya positif itu ya, ada yang tahu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Contohnya misalnya apa budaya positif? Ya, budaya positif apa? Jadi kalau budaya positif itu ya Bapak Ibu guru, kalau misalnya nih ada yang positif ya, kebiasaan-kebiasaan yang positif, misalnya kita kalau ketemu sama teman guru biasanya kan mengucapkan salam ya, terus kita juga salaman kan, salaman jadi senyum, sapa, salam, sopan dan santun, misalnya 5S ya. Terus selain itu ada lagi yang lainnya masih banyak seperti disiplin misalnya ya, datang waktu, pulang juga tepat waktu ya. Terus selanjutnya ada saling menghormati ya antar sesama teman, terus juga sesama murid, misalnya kalau murid ya saling menghargai, menghormati, terus ada saling bekerja sama ya. Kita itu perlu untuk menyebarkan budaya positif kepada murid-murid karena untuk membantu karakter profil pelajar Pancasila ya, sangat penting. Nah, ini ada konsep inti budaya positif ya teman-teman ya. Di sini ada perubahan paradigma belajar yang tadinya kita itu biasanya itu pembelajaran itu terpusat pada guru ya. Nah, untuk kemudian kita akan belajar untuk merubah sedikit demi sedikit, yaitu supaya pembelajaran itu berpusat pada murid. Kenapa berpusat pada murid? Karena kebutuhan murid itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kemampuannya, potensi yang ada dalam dirinya. Kalau misalnya pembelajaran berpusatnya pada guru, kita tidak akan tahu kalau misalnya kebutuhan murid itu apa, seperti apa ya. Terus kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan zaman ya, insya Allah nanti akan semakin maju pendidikan di Indonesia ya, khususnya di SD negeri 2 ini ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu pasti pengen berubah ke arah yang lebih baik. Terus disiplin positif. Jadi kita itu perlu menerapkan disiplin positif karena untuk apa? Kita harus bertanggung jawab. Ya. Terus misalnya taat pada peraturan, harus selalu mencoba mengerti segala apa yang ada di masyarakat atau yang berada di sekolah, berlaku di sekolah. Terus ada posisi kontrol guru, nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Terus ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi nanti konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Seperti yang ada di layar
Diferensiasi, ya, maksudnya itu pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa, bukan berpusatnya kepada guru. Misalnya guru hanya menerangkan, siswa mendengarkan. Nah itu kan yang budaya lama ya. Kalau yang sekarang kan zaman yang semakin berubah, itu harus KBM itu harus berpusat pada murid karena untuk memenuhi kebutuhan murid. Sehingga para murid atau siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang sebelumnya setelah ini ya. Jadi ini ya ilusi guru mengontrol murid. Ya, itu ada gambarnya. Kalau zaman dulu biasanya guru itu kan galak-galak ya. Zaman dulu itu galak. Kalau murid tidak bisa, pasti akan langsung kena hukuman. Kalau murid yang melanggar aturan akan kena hukuman. Jadi guru yang mengontrol murid ya. Terus yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kira-kira yang model zaman dulu, yaitu jadi guru yang mengontrol murid. Kira-kira bisa tidak guru yang mengontrol murid? Ya. Bisa berubah tidak? Misalnya kalau misalnya murid berbuat salah, guru itu kamu jangan begitu, kamu harus berubah. Menurut Bapak itu kira-kira kalau dipaksa kayak gitu kira-kira bisa berubah nggak? Tidak bisa, ada yang bisa. Kenapa bisa? Oh bisa, dikasih nasihat. Apakah cukup dengan nasihat atau guru bisa berubah? Kira-kira bagaimana? Mas Soleh bisa berubah tidak kalau dikontrol sama guru? Dipaksa, misalkan yang begitu harus berubah. Gurunya semua pasti bisa. Kalau gurunya menolak, artinya tidak sependapat. Iya, tidak akan bisa ya. Berarti ada yang bisa, misalnya ada yang tidak bisa masalahnya. Baiklah, saya akan coba ini ya menjelaskan. Kalau menurut yang saya pelajari yaitu di pendidikan kayak gitu ya, itu ada faktor intrinsik yang ada dalam diri siswa, ada faktor ekstrinsik yang ada dari luar siswa. Kalau dari dalam siswa, dari dalam dirinya tidak mau berubah. Kira-kira dipaksa itu mau berubah tidak? Misalnya anak itu nakal. Kalau anak itu nggak mau berubah dari dalam dirinya, kira-kira mau tidak? Berubah tidak? Tidak kan? Berubah. Jadi kita itu maksudnya itu ya walaupun apa namanya harus dua-duanya ya. Jadi tidak hanya satu tapi harus dua-duanya. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Itu harus menuntut siswa untuk mengubah karakter yang jelek menjadi karakter yang lebih baik lagi, yang ada kerjasama misalnya di rumah, misalnya dengan orang tua siswa. Terus kita juga sebagai guru itu harus selalu menuntun ya, bukan mengontrol tapi menuntun siswa ya, mengarahkan. Oh itu dalam kamu itu seperti itu, bagaimana nanti bukan apa namanya otoriter ya, bukan memaksa tapi menuntun secara perlahan-lahan, memberikan contoh yang baik kepada murid ya. Jangan salah, namanya ada murid salah, kamu salah, kamu harus berubah. Kalau dalam diri siswa yang tidak mau berubah, bisa ya. Nah makanya kita itu sebagai guru harus bisa menuntun ya. Jadi bukan apa namanya memaksa secara paksaan mengontrolnya, tapi menuntun. Karena murid itu bukan boneka ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Murid itu bukan boneka, jadi punya hati, punya perasaan ya. Jadi namanya juga masih kecil, masih anak-anak, jadi perlu kita tuntun, kita arahkan supaya menjadi bisa lebih baik lagi ke depannya, supaya insya Allah karakternya akan menjadi
masih merasa gimana ya seorang terdakwa kayak seperti merasa bersalah. Ya. Jadi kita itu nanti akan berusaha mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon, ya itu realitas atau kebutuhan kita sama ya. Semua orang itu melihat hal yang sama. Ya, coba Bapak Ibu lihat di situ ada stimulus respon, ada teori kontrol ya. Ada realitas kebutuhan yang sama, semua orang melihat hal yang sama, terus kita juga mencoba mengubah orang ya sama supaya berpandangan atau berpendapat dengan sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang bisa mengontrol orang lain, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Terus model berpikir menang atau kalah ya. Nah ini stimulus respon. Yang sebelahnya itu ada teori kontrol ya. Realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuannya. Pasti ada tujuannya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lainnya. Terus ada kolaborasi. Kolaborasi itu kayak kerjasama ya. Dan konsensus ya. Menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Jadi sama-sama menang intinya ya. Ya. Yang selanjutnya ada disiplin positif ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu artinya itu belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik atau siswa tanpa imbalan, penghargaan atau reward ya, itu kayak macam hadiah ya. Terus ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik ya, kita sebagai seorang guru ya, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, maksudnya motivasi yang ada dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu maksudnya nilai-nilai yang positif, yang baik ya teman-teman dulu ya. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya apa. Jadi universal ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama profil pelajar Pancasila, yaitu ada beberapa dimensi, ada 6 dimensi ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan ya para peserta didik itu mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya apa? Rajin beribadah, terus berbuat baik kepada orang lain ya. Terus ini ada berkebinekaan global, maksudnya itu kayak kita itu bermacam-macam suku bangsa, suku, terus budayanya juga berbeda-beda. Jadi saling menghargai, maksudnya saling menghormati walaupun dari suku yang berbeda, dari pulau yang berbeda, bahasanya juga berbeda, bahasa daerahnya, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia, yaitu saling menghargai, menghormati
mati. Ya, kan ada pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang selanjutnya ada mandiri. Ya, mandiri itu maksudnya tuh dia itu tidak bergantung pada orang lain, selalu bergantung pada orang lain. Kira-kira baik tidak? Tidak baik. Yaitu mandiri maksudnya mampu dia tuh berpikir sendiri. Kayak misalnya anak SD kelas 1 misalnya tuh sudah bisa memakai baju sendiri, maksudnya seperti itu, tidak dipakaikan oleh orang tuanya. Kreatif maksudnya bisa membuat macam-macam, misalnya tuh kerajinan tangan, misalnya menggambar, terus dia juga bisa membuat apa namanya tuh peta. Kalau di SD ya kreatif. Terus yang selanjutnya benar kritis, maksudnya itu berpikir secara kritis. Ya, jadi bertanya misalnya tidak bisa, terus dia itu langsung menjawab. Jadi dia tuh langsung apa namanya benar kritis, tidak hanya dari gurunya dia gitu ya, tapi dia tuh juga bertanya lagi. Oh kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Maksudnya benar kritis. Masih semangat tidak Bapak Ibu? Boleh tepuk semangatnya? Ya, kita tepuk semangat bareng ya. Tepuk semangat. Nah, semangat ya. Oke Ibu. Sekarang lanjut lagi ya. Ya, kita tidak ngantuk karena semakin siang hari ya, semakin siang. Lagi habis makan tadi ya. Jadi mulai ngantuk. Ya, selanjutnya itu ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Itu di situ ada dalamnya ada toleransi, sama aja toleransi saling menghormati, terus rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, terus yang selanjutnya ada keterampilan hidup yaitu life skill ya. Yang di dalamnya itu ada komponen-komponen dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri ya. Selanjutnya yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan ya, pasti memiliki tujuan tertentu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan itu terpenuhi secara baik ya. Jadi supaya terpenuhi dengan baik. Yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia teman-teman ya. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama adalah bertahan hidup. Di dalamnya itu mencakup apa? Makanan, apalagi pakaian, yang selanjutnya bagi tempat tinggal, lagi keamanan, dan terakhir adalah kesehatan. Ya, 5 kebutuhan dasar. Yang kedua apa yang kedua? Kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi ada komponen ini ya, rasa diterima dan dipedulikan. Lalu selanjutnya ada berbagi ya. Berbagi itu maksudnya saling berbagi kepada orang lainnya. Kata orang Jawa sih jangan mikir, intinya harus berbagi karena suatu saat kita juga butuh orang lain.
apa gitu ya. Nah misalnya jadi juara atau misalnya lomba berpidato. Nah itu kan pasti pengen berprestasi. Termasuk pada guru kita ya. Kita kayak guru kita juga supaya berprestasi. Misalnya menang lomba, misalnya lomba cantum, lomba menyanyi, lomba apa lagi? Pramuka, betul ya. Terus lomba apa lagi selanjutnya Bapak Ibu guru? Yaitu lomba misalnya menggambar. Terus lomba apa lagi selanjutnya? Banyak ya lomba-lomba ya. Sekarang nih Agustusnya kita masuk bulan Agustus pasti banyak lomba ya. Kayak kemarin ada lomba meniup balon, ada yang menang. Kan senang ya kalau mendapatkan suatu hadiah. Ya. Itu pun juga dengan murid-murid kita. Terus diakui, kita pasti pengen diakui sebagai manusia. Misalnya dihargai ya. Terusan namanya tuh diakui keberadaannya. Oh ya, misalnya tuh Ibu Danian misalnya tuh mengajar di SD Negeri Bapak Condor ya. Oh iya, ngajarnya di kelas 4 ya. Seperti itu ya. Terus didengar. Ya pasti Bapak Ibu guru kalau ngomong, kalau berpendapat kepada siapapun pasti pengen didengar. Kan didengar kan tidak? Pengen, karena kita itu pengen ide atau gagasan kita itu didengar oleh orang lain. Siapa tahu nanti ide kita atau gagasan kita ataupun pemikiran kita bermanfaat untuk semua orang, semuanya misalnya. Yaitu komponen yang ketiga. Komponen yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Itu ada mandiri. Ya, mandiri itu kita tuh harus mampu berdiri sendiri, jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Terus selanjutnya mencoba hal baru. Pasti kan pernah Bapak Ibu guru mencoba sesuatu yang baru atau hal baru, pernah tidak? Ya, pasti pernah kan mencoba hal baru. Misalnya, hari Minggu saya pengen misalnya olahraganya tuh pengen sepeda. Nah, saya kan belum pernah naik sepeda. Nah, itu misalnya itu seperti itu Bapak Ibu, jadi mencoba hal baru. Tapi yang positif ya. Terus apalagi ini mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mau dibawa kemana nih? Arah kita nih mau kemana ya? Kira-kira tujuan kita tuh mau kemana nih? Dibawa kemana arahnya? Apakah positif? Apa negatif? Pasti sebenarnya Bapak Ibu semua kan pengen ke arah yang positif, yaitu pengen masuk surga. Intinya kan seperti itu kan tujuan kita kan? Ya, walaupun banyak jalan yang begitu ya, tapi pengennya semuanya kan masuk surga. Pasti punya tujuan ke situ ya, tujuannya. Jadi kita berusaha mengendalikan diri kita ke arah yang positif ya, arah yang lebih baik lagi. Misalnya hari ini kita masih berbuat kesalahan. Nah, pasti kita pengen memperbaikinya lagi supaya kita lebih baik lagi. Terus yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Apa sih Bapak Ibu kesenangan itu? Contohnya bermain. Di usia sekarang coba Bapak Ibu masih ada keinginan pengen bermain? Masih. Jadinya masih ya, bermain apa udah? Ya, pasti pengen merasakan lagi masa-masa kecil dulu, misalnya apa? Lari-lari, misalnya olahraga lari, misalnya dulu, misalnya langsung lari-lari. Sekarang lari-larinya beda, lari-larinya misalnya jogging gitu ya. Nah, begitu pun murid kita ya, murid kita itu sama seperti kita, pasti pengen bermain, apalagi masih usia anak-anak. Itu masanya masa bermain. Ya, bermain itu hal yang sangat menyenangkan, apalagi bagi anak kecil yang suka bergerak ke sana dan kemari. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah bermain, kadang anak kecil sudah suka lupa waktu ya. Apalagi kalau misalnya mainnya layang-layang sama teman-temannya, pasti lupa waktu ya. Pengalaman seperti waktu
pengertian lah kalau bahasa Jawa. Jadi kalau Bapak Ibu guru kalau serius terus, kira-kira ayat tidak ya? Terus tua. Betul sekali gitu Mbak. Ya kalau kita serius terus ya, tidak ada humor, tidak ada guyon, kira-kira hidupnya bagaimana ya? Iya betul Bu Mariamnya. Jadi kita itu perlu humor ya, perlu ketawa. Kayak kita itu awet muda, ya itu ya. Awet nom, ya betul awet nom. Ya terus antusiasme. Maksudnya antusiasme adalah semangat. Ya semangat ya, kita pasti punya antusias, punya semangat ya untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita itu kalau kalau kita punya cita-cita nih, pengen jadi guru tuh ya, pengen jadi guru, kita itu harus belajar dengan giat, harus belajar dengan rajin, ya. Terus ada lagi tertawa. Kira-kira Bapak Ibu butuh tertawa tidak? Butuh. Coba, saya pengen tahu. Coba kita bareng-bareng ketawa. Kalau kita bahagia pasti ketawa ya, jadi menyebabkan aura positif ke teman-teman yang ada di sekitarnya, orang lain yang ada di dekat kita akan ikut bahagia. Itu senang ya. Jadi nggak ketawa, saja itu bahagia. Iya, bahagia ya presidennya. Bahagia. Bahagia tidak hanya bahagia harus ya, kita harus semangat menjalani hidup ya. Kita itu tidak mudah menyerah apapun yang terjadi, kita harus tetap teguh ya, harus pantang menyerah apapun keadaannya, cobaannya harus tetap maju terus, pantang mundur ya. Selanjutnya apa ya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai motivasi atas perilakunya ya. Yang mendasari manusia, perilaku manusia itu pasti ada motivasi ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu namanya motivasi apa namanya? Ekstrinsik. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga termasuknya motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi dari luar, pintar Bu Danika ya. Dari motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dari luar diri kita ya, maksudnya dari luar diri kita, bisa dari orang lain, bisa dari lingkungan ya. Ya, terus selanjutnya ada motivasi intrinsik ya, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam diri, dan kita walaupun lagi minum ya. Iya, benar. Motivasi dari dalam itu namanya motivasi intrinsik. Jadi yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau berubah, kita tuh harus punya motivasi dulu dalam diri kita. Terutama kita itu pengen berubah ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya dipaksa dikasih hadiah, ini hadiah, kalau diri kita belum mau berubah, kira-kira bisa berubah tidak? Bisa berubah tidak kalau dalam diri kita tidak mau berubah? Tidak bisa ya. Jadi harus ada motivasi dari dalam diri juga, itu namanya motivasi intrinsik ya. Selanjutnya ada hukuman ya. Untuk selanjutnya itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Hukuman ya tuh tidak terencana biasanya ya, terjadinya tuh tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada siswa yang tidur di kelas saat jam pelajaran,
misalnya tuh. Ya, seperti itu. Jadi murid itu tidak dikasih tahu tiba-tiba. Jadi guru itu memerintahkan, murid harus mau. Biasanya seperti itu ya kalau hukumannya, Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya konsekuensi, yaitu ada rencana disepakati sesuai peraturan. Misalnya kalau yang tidak mau piket, nanti misalnya tuh besoknya disuruh piket sama temannya lain, misalnya yang bukan piketnya, seperti itu konsekuensi dia. Terus misalnya dia itu tidak membuang sampah di tempat sampah. Nah, misalnya tuh dia itu nanti kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti disuruh mengambil sampah yang dia buang tadi, nanti ditaruh di tempat sampah. Beda kan antara hukuman sama konsekuensi, beda tidak? Kalau beda ya, kalau hukuman itu fisik biasanya ya, fisik siswa ya. Kalau konsekuensi itu tidak, jadi dikasih tahu. Nanti kalau kayak gini nanti kayak gitu ya. Konsekuensi itu maksudnya tuh apa yang dilakukan nanti dapatnya seperti itu gitu. Ada konsekuensinya kalau melanggar ya. Kalau hukuman langsung spontan tidak gitu. Terus restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya murid itu datang terlambat. Nah, kenapa murid itu datangnya terlambat? Kok bisa? Nah, misalnya di situ udah ada peraturannya, tidak boleh datang terlambat. Kira-kira solusinya bagaimana? Jadi murid itu disuruh berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi tidak dihukum, tidak ada konsekuensinya, tapi di situ memecahkan masalahnya sendiri ya, disuruh mandiri. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri ya, seperti tadi ya. Jadi guru itu hanya menyampaikan, jadi mendorong, mengarahkan untuk mendorong supaya murid itu misalnya datang terlambat itu bagaimana caranya, mengatasinya, solusinya bagaimana. Jadi murid itu sendiri nanti yang berpikir, oh iya, saya tuh kalau malam mainan HP terus, makanya saya bangun kesiangan. Lah, supaya tidak bangun kesiangan, saya main HP-nya misalnya dibatasi sampai jam segini. Jadi murid itu dituntut untuk berpikir dan menemukan solusinya sendiri. Ya, itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak dan Ibu nanti akan pilih yang mana dari ketiga macam itu tadi tuh? Yang kedua, satu, kedua, apa ketiga? Kira-kira yang baiknya yang nomor satu, kedua, apa ketiga? Ketiga. Kenapa Pak Jajan ketiga? Kenapa Pak Jajan pilih yang ketiga? Di sini siswa dapat mencari solusinya sendiri. Oh iya, jadi murid itu jadi dituntut untuk mencari solusinya sendiri. Jadi tidak ada hukumannya, tapi biar mereka berpikir solusinya bagaimana ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau ada murid yang melanggar peraturan, itu sebisa mungkin cari cara yang terbaik. Misalnya kalau misalnya hukuman itu kira-kira, oh iya saya tuh dulunya tuh menerapkan hukuman, berarti itu kayaknya kurang baik bagi murid ya. Terus yang kedua, misalnya saya tuh kalau ada murid yang melanggar, itu menerapkan yang kedua, konsekuensi. Misalnya, oh dia ternyata masih kurang baik, ada cara yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Itu kayaknya lebih baik deh dari yang kedua yang tadi, dia dari hukuman sama konsekuensi. Jadi saya akan memilih restitusi karena mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, yaitu dengan berpikir ya, dituntun oleh kita, diarahkan ya. Jadi murid itu nanti kalau misalnya melakukan kesalahan lagi, itu akan berpikir lagi. Biasanya itu sebaiknya tidak seperti itu. Sudah paham belum Bapak Ibu? Ya, kalau sudah, selanjutnya Bapak. Ada
merasa bersalah. Yang ketiga, ada sebagai teman. Yang keempat, ada sebagai pemantau. Yang kelima, ada sebagai manajer. Ya, ada 5. Ya, untuk pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, selanjutnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ini contohnya ya, kasus yang pernah saya alami di kelas saya, di kelas 5. Ini ada kasusnya nih, siswa tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Ya, jadi waktu saya ngajar, ternyata yang duduk paling belakang, ya, itu murid saya itu tidur di kelas. Nah, habis itu saya tanya, ya, oh ternyata begitu. Nah, biasanya kalau ada siswa yang melanggar peraturan, ya, sebelum kita tahu tentang restitusi, biasanya kan ada ini hormat, disuruh hormat pada bendera selama 1 jam, misalnya. Ada guru yang seperti itu kan? Ada murid misalnya yang melanggar peraturan, saya nggak tahu berdiri hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya sebagai penghukum, gurunya itu sebagai penghukum, ya. Terus beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu contoh dari apa? Membuat merasa bersalah, ya. Jadi guru itu ada posisinya itu sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Next, ya. Yang selanjutnya, nih ada nih contohnya, kasus yang sama nih. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasanya contoh guru sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Memang nggak boleh itu sebagai teman. Contohnya seperti itu ya. Jadi memohon ya. Itu contohnya. Terus yang selanjutnya ada, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Sekarang, ayo cepat kamu cuci muka kamu dan jangan diulangi lagi. Nah, itu posisi guru sebagai apa? Yaitu sebagai pemantau, ya. Next, nah, selanjutnya yang kelima ya. Ini contoh posisi kontrol guru yang kelima. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu contoh guru sebagai manajer, ya. Dari 5 posisi kontrol guru tadi, kira-kira menurut teman-teman semua, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira posisi kontrol mana yang paling baik? Dari guru sebagai penghukum, dibalik lagi masalah yang sebelumnya. Kami tadi lupa, tolong menurutnya. Ini nih, yang setelah ini ya, guru sebagai penghukum, posisi guru sebagai penghukum. Terus setelah ini, nah ini, mana yang terbaik dari 5 posisi kontrol guru? Ya, ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, yang keempat sebagai memantau,
dilanggar. Jujur ya. Kalau peraturan itu dibuat itu dilanggar, Bapak Ibu, aslinya itu peraturan itu dibuat untuk apa? Supaya kita itu tidak melanggar lagi, makanya dibuat peraturannya supaya disepakati ya. Jadi kalau peraturan itu kita tidak dilibatkan untuk membuatnya. Misalnya nih di jalan raya, kalau tidak pakai helm nanti ditilang. Kira-kira Bapak Ibu dilibatkan tidak dalam membuat peraturan tersebut? Tidak ya. Nah, kalau misalnya di apa namanya itu di sekolah, peraturan sekolah tuh, kira-kira Bapak Ibu pernah dilibatkan tidak membuat peraturan sekolah? Tidak ya. Nah, misalnya kalau dia Kadang-kadang. biasanya itu beres ya. Ini kita kembali lagi ke laptop ya. Kembali ke laptop. Ini kalau keyakinan itu beda dari peraturan. Kalau keyakinan itu berasal dari hati, dalam hati, betul kata berarti ya dari dalam hati kita ya. Jadi peraturannya itu berasal dari diri kita, dalam diri kita ya, keyakinan yang ada dalam diri kita, itu keyakinan yang baik, yang positif ya. Nanti kita kalau itu tuh nanti akan bertanggung jawab karena berasal dari dalam diri kita ya. Kalau keyakinan, kalau peraturan biasanya dilanggar. Kenapa biasanya dilanggar? Karena kita tidak dilibatkan untuk membuat peraturan itu ya. Ya, seperti memakai helm. Kadang-kadang bapak dan ibu biasanya kalau naik motor suka pakai helm tidak? Kalau jauh ya, kalau dekat jadi kalau liburan biasanya itu mentang-mentang kitanya itu tidak dilibatkan karena suka dilanggar ya, atau tidak? Nah, makanya kita itu bukan peraturan, namanya di sini ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan tidak dilibatkan, kalau kita membuat keyakinan kelas itu siswa itu dilibatkan membuat ya, yaitu dalam diri siswa itu maunya seperti apa nih? Maunya kelasnya itu seperti apa? Ya, tertanam di dalam hati. Makanya nanti akan bertanggung jawab untuk apa? Melaksanakannya ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, itu bedanya. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu perlu dibentuk? Ya, karena penting. Karena kalau kita membuat keyakinan kelas, nanti murid-murid itu akan bertanggung jawab. Nah, tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah mereka buat. Ya, berasalnya dari dalam diri mereka. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya, jadi masih abstrak. Berupa pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan positif. Ya, misalnya nih, jaga kebersihan atau menjaga kebersihan, jadi memakainya adalah kata-kata yang positif. Ya, bukan tidak atau dilarang buang sampah sembarangan, tapi memakai kata-kata yang positif, yaitu menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus misalnya jujur, kenapa tidak dilarang mencontek? Karena itu kata-kata dilarang, tidak boleh, itu kata-kata yang negatif. Jadi kalau di dalam membuat keyakinan kelas, kita sebagai guru itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Ya, jujur misalnya. Terus apa lagi? Saling menghormati, saling menghargai. Bukan kata-kata dilarang membuli, kalau membuli ya. Yang sekarang lagi booming, lagi viral, berita viral, kan ada yang siswa membuli temannya. Itu tidak boleh di dalam keyakinan kelas.
seperti disiplin, sopan santun seperti itu ya guru ya. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif, dilarang, jangan, tidak boleh, itu jangan dipakai. Selanjutnya apa salah? Ya, di sini ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu ada gambarnya tuh. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Ya, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Ini ada tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, itu ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Kalau yang tadi kan ada yang ketiga ya. Yang ketiga itu yang terbaik, ada penghukum, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Katanya yang paling baik adalah menggunakan restitusi. Itu ada segitiga restitusi. Ya, dan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, selanjutnya kita soleh. Ya, yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kita itu bisa belajar. Maksudnya belajar dari kesalahan. Ya, berbuat kesalahan itu wajar. Ya, dalam menstabilkan identitas tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak guru juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya Pak Soleh. Tahap segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu ya. Jadi ada kata-katanya. Nah, seperti itu kata-katanya ya. Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya. Ada kata-katanya, contoh kata-kata dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya apa Soleh? Ya, itu contoh yang diterapkan di kelas saya. Nah, itu ada yang tadi tuh siswa ada yang tidur di kelas. Nah, itu contoh saya menerapkan contoh segitiga restitusi ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu kalau mau boleh ada videonya saya. Selanjutnya apa saya? Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya ada penutup ya. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, penutup ya, ada penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai angkong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional kita saat ini ya, Bapak Ibu guru ya Kang ya. Jadi semoga apa yang dapat kita ambil dari materi yang saya berikan tadi, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua ya. Ya, saya ucapkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti banget.
selaku guru SDN 2 Pegagan Nor yang telah mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Tayyiba Priyanti SPD. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya merasa terkesan dan termotivasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam menjunjung tinggi budaya positif terhadap sesama guru maupun dengan siswa. Dengan demikian kita dapat merubah kegiatan belajar atau interaksi dalam di lingkungan sekolah. Mungkin saja itu kesan dan pesan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini sebagai salah satu guru di SDN Negeri 2 Pegagan Nor. Nah, tadi barusan saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan atau yang dipaparkan oleh rekan kami Ibu Tayyiba SPD selaku CGP Angkatan 11 dari SDN Negeri 2 Pegagan Nor. Setelah mengikuti diseminasi atau paparan dari Ibu Tayyiba, kami di sini merasa memiliki atau mempunyai wawasan baru terhadap budaya positif yang akan dilakukan atau yang akan ditularkan ke rekan-rekan sebagai wawasan atau sebagai tambahan pengalaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kelas masing-masing. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tayyiba bahwa budaya positif itu ternyata sangat baik dan sangat bagus untuk diterapkan dan ditularkan ke para guru dan diterapkan juga di kelas untuk para siswa di kelas. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini semangat tidak? Bagaimana terus semangatnya? Ya, tepuk tangan dulu ya. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Siapa yang udah tahu? Kalian tahu tentang peraturan? Tahu. Ya, peraturan sekolah mirip-mirip ya. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip sama peraturan sekolah. Ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk oleh kita, ya dari kita oleh kita dan dijalankan juga oleh kita ya. Maksudnya di dalam kelas. Jadi kalian yang membuat kalau peraturan di sekolah, kalian ikut membuat tidak? Ikut tidak? Di kelas dan di sekolah? Tidak, ya kan tidak kan? Yang di peraturan sekolah siapa yang buat? Bukan kalian ya? Yang sekolah. Kalau keyakinan di kelas, nanti kalian ikut membuat ya. Jadi kalian ini akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang berasal dari keyakinan kita ya, dari kalian ya, untuk dituliskan di sebuah peraturan ya, atau disepakati oleh kita, nanti ditempel, nanti akan menjadi sebuah kata-kata kelas ya, namanya peraturan yang harus dipatuhi oleh kalian semua yang ada di kelas.
harus dibuat oleh kalian sendiri, nanti juga dipatuhi oleh kalian semua yang ada di kelas ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat kegiatan kelas ya. Setuju tidak? Setuju. Betul, kalian akan membuat kegiatan kelas ya. Nah, kalau kalian sudah setuju, ibu akan membagikan kertas ya. Nanti kalian tulis satu aja ya, kayak punya kelas yang akan kalian tempel gitu nanti satu ya. Ya, karena kalimatnya positif ya, karena kalian kalimatnya negatif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang, jangan buang, tidak boleh, jangan ya. Jadi pakai kalimat yang positif. Ya, silakan kalian tulis. Ya, kalian tulis di situ, nanti ditempelkan ya di depan tuh ada panel. Ya, silakan ditulis ya. Silakan ditulis, nanti ditempelkan di situ. Kalau sudah ditulis, apa keyakinan kelasnya? Nanti ditempel di depan. Ya, bisa. Ya, kalian mau tulisnya apa? Berdasarkan keyakinan kalian sendiri. Ya. Silahkan kalian tulis, nanti ditempel di depan ya. Ditulis. Silahkan ditulis. Mana bunyinya? Ya terserah. Kalau bisa lurus saja nggak apa-apa. Jadi juga nggak apa-apa ya. Kalau lurus, ambil juga nggak apa-apa. Ya. Ya, misalnya disiplin, boleh. Ya, dikasih nama ya, namanya jangan lupa. Misalnya Denny, misalnya keyakinannya Denny, tulis itu misalnya pada teman kelasnya, misalnya disiplin atau menjaga kebersihan, boleh juga. Ya. Nanti ditempel ya, ditempel di sini. Nanti kalian tempel di sini. Kalau sudah tempel di sini ya. Ya, coba ditempel. Aku. Ya, ditempel dulu di sini. Ya, ya, apa? Dikasih nama ya. Ini ya, ini. Kasih kita ya. Tempel ya.
ribet. Yan kene pahala duduk menang. Bima yang benar. Adi. Langsung metu. Bisa tak beli, Ray? Duduk.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dari kelas 5A. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan kelas di kelas kami. Keyakinan kelas sangat penting untuk kami agar kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Zahra dari kelas 5A. Saya sangat senang sekali karena bisa membuat keyakinan kelas di kelas kami. Keyakinan kelas sangat penting bagi saya untuk bisa membuat saya disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dari kelas 5A. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan di kelas kami. Keyakinan sangat penting bagi kita agar kita lebih pintar. Terima kasih.